Kembali di Angus Pagi pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa Polewali Mandar di kantor Pemda Polewali Mandar ricuh. Masa juga memblokade ruas jalan Trans Barat Sulawesi dan menyandera truk untuk dijadikan sebagai panggung orasi. Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa Polewali Mandar, KPMPM, yang awalnya berjalan aman tiba-tiba berubah jadi anarkis. Masa tak terima kantor pagar Pemda Polewali Mandar ditutup dan digembok, padahal masa berusaha menemui perwakilan Pemda. Akibatnya masa berusaha masuk ke dalam kantor Pemda dan mendobrak pagar besi hingga roboh. Masa juga melakukan aksi bakar ban bekas dan meminta salah satu pejabat Pemda untuk meminta maaf atas adanya tindakan kekerasan kepada Ketua KPMPM Ihsan Mahendra. Tak puas melakukan aksi di depan kantor Bupati Polewali Mandar, puluhan mahasiswa justru melakukan orasi di ruas jalan dan memblokade seluruh badan jalan. Masa bahkan menyandera truk yang melintas dan dijadikan sebagai panggung orasi. Sebelum meninggalkan lokasi, masa mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika oknum pejabat tersebut tidak meminta maaf. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Polres Labuhan Batu menggerebek kampung narkoba di Labuhan Batu, Sumatera Utara. 4 orang ditangkap dan hasil tes urin mereka dinyatakan positif mengandung zat metafentamin E. Dua 20 personel gabungan Polres Labuhan Batu menggerebek kampung narkoba di kawasan Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba serta mengamankan sejumlah barang bukti. Di lokasi 4 orang, di lokasi salah satunya perempuan, ya. Dan dari lokasi seperti yang sudah kita saksikan ada ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan peredaran narkotika, ada timbangan, ada bom, alat penghisap sabu, dan juga ada ditemukan beberapa plastik klip yang berisi kristal putih, kita duga ini adalah sabu. Dari 4 orang pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 3 lainnya masih dalam pemeriksaan intensif. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Pemilik lahan yang menolak eksekusi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Aksi saling dorong mewarnai eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Masa yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bangunan tak terima saat perwakilan pengadilan membacakan putusan eksekusi. Kericuhan semakin memanas hingga seorang demonstran terluka dan giginya tanggal. Sejumlah demonstran terpaksa dibawa petugas ke Mapolrestabes Medan. Masa yang mengaku sebagai pemilik lahan bersikukuh mempertahankan lahan mereka karena memiliki sertifikat hak milik. Tidak pernah dilibatkan sebagai salah satu pihak di pengadilan. Tidak pernah dilibatkan. Nah, oleh karena itu dalam putusan inkrah itu mau dilakukan eksekusi, klien kami baru tahu tahun 2020. Nah, di situ kami melakukan perlawanan, gugatan perlawanan. Dan kami kalah. Kami banding dan prosesnya sekarang masih proses kasasi. Eksekusi sebelumnya sudah dilakukan 3 kali namun terus mendapat perlawanan. Atas eksekusi ini, pihak termohon berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan melaporkan tindakan petugas kepolisian yang dinilai represif ke Kapolri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, iNews melaporkan. Diduga tak kuat menahan beban, rangkaian kabel utilitas di kawasan Cempaka Putih, Jakarta putus dan melintang di badan jalan. Banyaknya kabel yang menggantung membuat sejumlah pengendara motor jatuh hingga truk sampah tersangkut. Para pengendara motor harus berkendara cukup pelan dan penuh kehati-hatian mengingat banyaknya kabel yang melintang di atas aspal.
Warga sekitar sebelumnya telah melaporkan semrawutnya kabel kepada petugas terkait, namun hingga kabel terputus belum juga ada tindakan. Khawatir menimbulkan kecelakaan yang lebih fatal, sejumlah warga akhirnya berinisiatif merapikan kabel-kabel tersebut secara manual. Kemunculan 2 ekor ular sanca di Desa Semawur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meresahkan warga. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, warga digemparkan dengan kemunculan buaya di permukiman. Warga Desa Semawur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dihebohkan dengan kemunculan 2 ekor ular sanca. Ular dengan panjang kurang lebih 5 meter itu meresahkan warga karena diduga telah memakan ternak. Warga menangkap ular sanca pertama beberapa hari lalu. Ular sanca kedua ditangkap dengan bantuan dari petugas Damkar Blora. Kemarin sudah ketangkap satu, nah ternyata masih ada satunya lagi. Ya, ini dari pihak pemerintah Blora, dari Damkar sama Pol PP merapat ke sini untuk mencari yang masih berkeliaran di sini. Sementara itu di Kelurahan Donan, Cilacap, Jawa Tengah, seekor anak buaya terekam kamera amatir di dalam selokan. Kemunculan anak buaya di saluran air ini meresahkan warga. Warga dibantu petugas Damkar berusaha menangkap buaya dengan membongkar jembatan di sepanjang selokan. Jenis buaya yang ditemukan ini yaitu jenis buaya muara dengan ukuran 34,5 cm. Jenis betina. Setelah ditangkap, anak buaya muara ini kemudian diserahkan kepada BKSDA Cilacap untuk dilepas ke habitatnya. Dari Blora dan Cilacap, Heri Purnomo, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, biaya masuk Taman Nasional Komodo resmi naik menjadi Rp3.750.000 per orang per tahun. Biaya sebesar ini menjadi kontribusi konservasi nilai jasa ekosistem lingkungan untuk Taman Nasional Komodo. Pemerintah memastikan biaya masuk Taman Nasional Komodo resmi menjadi Rp3.750.000 per orang per tahunnya. Kenaikan harga tiket masuk ini yang berlaku mulai 1 Agustus 2022 juga diiringi dengan pembatasan pengunjung hanya 200.000 orang per tahun untuk trekking di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Menparekraf Sandiaga Uno dalam weekly press briefing menegaskan biaya ini juga sudah termasuk dengan tiket masuk kawasan dan pemberian souvenir buatan masyarakat sekitar Pulau Komodo bagi wisatawan yang datang berkunjung. Kita punya tanggung jawab untuk konservasi dan sekali lagi ini merupakan satu kebulatan tekad dari Kemenparekraf bersama dengan Pemprov NTT, KLHK, CQ Balai Taman Nasional Komodo untuk terus melakukan upaya-upaya terbaik dalam solusi pengembangan pariwisata dan konservasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, yang berkembang ini hanya sekedar tiket masuk, tarif masuk, padahal Rp3.750.000 ini adalah biaya konservasi. Apa itu biaya konservasi? Biaya konservasi ini adalah kompensasi yang kita berikan karena adanya jasa ekosistem yang berkurang setiap adanya kedatangan. Diberlakukannya biaya konservasi baru ini dapat menunjang upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo. Dan hasilnya kami menyadari ada yang masih pro dan ada yang kontra. Tapi kami punya prinsip demi konservasi dan keberlangsungan kemodaran ekosistem sebagai warisan bagi dunia ini, maka pemerintah akan terus menjalankan itu. Kebijakan ini diyakini akan menarik lebih banyak wisatawan yang menghargai upaya konservasi dan ikut membangun destinasi-destinasi lain di Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi wisata unggulan. Dari Jakarta, Nasta Safrina, Ari Setiawan, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan.